Hai teman-teman, apa kabar? Sekarang kita akan belajar mengenai bukti-bukti manuskrip Alkitab pada bagian ke-18 ini. Kita mulai dulu teman-teman seberapa akuratnya Alkitab kita. Studi tentang literatur atau tulisan-tulisan kuno ini disebut dengan bibliografi, ya, dan ini diterapkan untuk semua literatur atau dokumen kuno lainnya, bukan hanya Alkitab saja, ya. Dari kata biblos yang artinya apa? Buku-buku. Nah, semakin banyak manuskrip yang ditemukan, maka semakin kecil kemungkinan pemalsuannya. Karena tidak mungkin mengubah semua manuskrip yang ada yang tersebar di berbagai tempat yang berbeda. Karena orang zaman dulu itu kan tidak ada mesin cetak atau mesin fotokopi, ya, jadi mereka menyalinnya dengan tulisan tangan. Nah, kemudian seberapa dekat jaraknya antara waktu manuskrip yang paling tua disalin dari autografanya atau dari naskah aslinya, semakin dekat waktunya itu maka semakin dapat dipercaya manuskrip ini. Misalnya nih, tulisan Plinius Tua atau Plinius the Elder ini adalah ayahnya dari Plinius the Younger, ya, yang kemarin kita sudah belajar di video saya sebelumnya. Manuskrip yang paling tua, ya, jadi kopian dari tulisan Plinius the Elder itu berjarak 750 tahun dari naskah aslinya. Kemudian tulisan Caesar mengenai The Gallic War atau Perang Gallic. Dari autografnya ke manuskrip yang paling tua itu jarak penyalinannya 950 tahun. Kemudian tulisan-tulisan Plato, teman-teman. Kopiannya itu disalin 1300 tahun kemudian. Wow, jaraknya jauh banget ya. Kemudian tulisan Aristoteles itu disalin 1400 tahun kemudian. Tulisan Sophocles itu disalin 1400 tahun ya dari autografanya. Euripides itu 1500 tahun. Catullus itu jaraknya 1600 tahun dari autografanya. Manuskrip Alkitab kapan, teman-teman? Yang paling tua itu berjarak kurang lebih 50 tahun. Bahkan ya, bisa lebih dekat dari itu. Kalau kitab Wahyu itu ditulis kira-kira akhir tahun 90-an ya. Begitu juga dengan Injil Rasul Yohanes itu kira-kira 80-an sekian lah ya. Tahun 125, 130 itu sudah ditemukan salinannya. Jadi hanya berjarak berapa tuh, nggak sampai 50 tahun. Sudah ada manuskripnya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat keakuratan daripada Alkitab kita. Kemudian kriteria kedua itu adalah berapa banyak manuskrip yang dipunyai. Semakin banyak, maka semakin mudah kita merekonstruksi autografanya. Jadi kalau manuskripnya itu banyak, ya mungkin ada salah-salah penyalinan, itu kita bisa saling mencocokkan, teman-teman. Oh, ternyata yang benar adalah manuskrip yang ini. Kemarin kita sudah melihat perbandingannya ya. Misalnya nih, Taurat Samaria menulisnya Gunung Gerizim. Torah Masoretik kok menulisnya Gunung Ebal? Ternyata ditemukan berbagai macam manuskrip lain yang lebih tua, The Dead Sea Scroll dari Torah Masoretik yang membenarkan pembacaan Torah Samaria. Jadi kita bisa tahu, oh yang benar ternyata adalah Gunung Gerizim. Gitu caranya teman-teman. Ya, jadi dalam kasus manuskrip-manuskrip Alkitab, baik itu kitab-kitab Tanak, kitab-kitab Yahudi, ya maupun Perjanjian Baru atau Brit Hadasa itu tidak ada yang dibakar. Sehingga kita bisa mencocokkan, merekonstruksi autografanya dari semua manuskrip yang kita punya, teman-teman. Contoh lainnya nih, Caesar and Gallic War itu hanya mempunyai 251 manuskrip. Tulisan-tulisan Plato di dalam tetralogi itu hanya punya 210 manuskrip. Kemudian tulisan Plinius Tua atau Plinius the Elder itu hanya ada 202 manuskrip. Kemudian Thukydides ini adalah salah satu sejarawan Yunani yang paling akurat ya, diakui ya. Dia hanya punya 96 manuskrip dengan jarak penulisan 1300 tahun dari originalnya, dari autografanya. Kemudian penemuan manuskrip Alkitab yang terakhir yang didokumentasikan itu total ada berapa, teman-teman? 66.462 manuskrip. Ya, ini yang sudah ditemukan dan ini masih terus berlanjut, teman-teman. Ya. Ditemukan berupa manuskrip ataupun gulungan-gulungan. Ya, belum berupa kodeks ya. Manuskrip kedua, juara keduanya nih ya, yang terbanyak yang disalin itu adalah Iliad, karangan atau tulisan Homer. Berapa manuskrip yang dia punya? 1800, bandingkan tuh teman-teman.
Juara pertamanya siapa? Manuskrip Alkitab. Ya. Jadi Alkitab kita itu sing ada lawan, teman-teman. Ya, orang Ambon bilang apa? Sing ada lawan. Kenapa? Karena jarak antara juara pertama sampai juara kedua itu beda jauh. Ya, kita punya 66.462 manuskrip. Juara keduanya berapa? 1.800. Kita lihat teman-teman, Quran itu tidak punya lebih dari 10 jari tangan saya. Ya, nanti ketika kita membahas pada bagian kedua, kita akan bahas apakah bukti-bukti manuskrip Quran atau cuman hafalan aja. Kita dapat dari mana teman-teman? Mempelajari literatur kuno ini. Referensinya kalau Anda mau cek ya, Anda bisa cek bukunya Josh McDowell. The Evidence That Demands a Verdict. Ini adalah bibliographical test. Jadi kita sudah melakukan tes dan yang ngetes itu bukan orang Kristen, teman-teman, orang ateis, ya, orang-orang ilmuwan, ya. Jadi secara objektif. Nah, jadi kalau kita bicara, kita harus pakai apa? Data dan bukti. Kita mau lihat dulu penulisan kitab-kitab Perjanjian Baru, teman-teman. Penyalinan kitab-kitab Perjanjian Baru itu tidak dilakukan oleh ahli-ahli Alkitab. Ya, jadi beda dengan Perjanjian Lama. Kalau kitab Tanak kemarin di bab 10, Anda lihat lagi video saya yang ke-10, saya sudah menjelaskan teman-teman, yang menyalin itu adalah kaum sofer, jadi orang-orang yang terlatih. Kemudian diteruskan oleh Imam Ezra. Imam Ezra membuat aturan yang sangat ketat di dalam penyalinan Taurat. Ya, kulit binatang yang dipakai perkamennya harus bersih. Ya, harus binatang yang halal, tohir gitu ya teman-teman ya. Kemudian apa? Setiap kali ketemu mau nulis nama Yahweh atau Yod-Heh-Vav-He, tetragramaton, mereka harus apa? Mandi, tintanya harus dicuci lagi. Kemudian aturan lagi nih, satu kolom, ya satu halaman, itu tidak boleh kurang dari 48 baris dan tidak boleh lebih dari 60 baris. Kemudian apa lagi? Itu harus dihitung teman-teman barisnya, karena huruf Ibrani, yaitu Alef misalnya, itu mewakili angka di belakangnya, yaitu apa? Angka 1. Jadi yang kita sebut dengan gematria. Jadi mereka menghitung teman-teman. Oh, baris ini kalau dijumlahkan totalnya harus gini. Baris kedua harus gini. Itu per baris dihitung teman-teman. Ya, mereka harus menghitung 152.402 huruf. Itu harus sampai di Imamat 11 ayat 42. Dari Imamat 11 ayat 42 itu dihitung lagi teman-teman, harus 152.402 huruf sampai kitab Ulangan yang terakhir, teman-teman. Ya, jadi itu mereka sudah ada kode-kodenya, ya, aturan-aturan yang begitu ketat, ya. Kemudian aturan-aturan dari Imam Ezra ini diteruskan oleh kaum Masorah, ya, kaum Masoretik. Nah, itu pun masih ada salah-salahnya, ya kan? Makanya kita bisa bandingkan dengan beberapa manuskrip yang ada. Nah, kalau Alkitab Perjanjian Baru itu kebanyakan adalah kaum awam yang menyalinya untuk kepentingan pribadi. Jadi misalnya surat Rasul Paulus, ya, cuman satu. Nah, jemaat yang lain mau pinjem dong, aku salin jadi supaya aku juga punya kopiannya. Nah, mereka menyalinya tuh kadang-kadang di gua-gua katakom, teman-teman. Ya, gua-gua katakom itu adalah gua tempat kuburan. Jadi kalau orang zaman dulu kan dikuburnya di kubur batu tuh, ya. Karena apa? Menghindari penganiayaan. Ya, jadi pembakaran manuskrip itu tidak pernah terjadi di dalam sejarah Alkitab. Yang membakar itu adalah orang Romawi, teman-teman. Jadi kalau ketahuan mereka punya salin itu mereka ngumpet-ngumpet, ya, ngumpet-ngumpet supaya nggak ketahuan kalau mereka apa? Menyalin Injil, menyalin surat-surat para rasul, ya. Perjanjian Baru ini teman-teman ya, kita itu mempunyai 5.838 manuskrip dan potongan papirus dalam bahasa Yunani ya. Ini baru bahasa Yunani saja. Nah, bahasa Yunani agak beda sama bahasa Ibrani. Jelas A, I, U, E, O-nya ya. Kemudian ada 10.000 lebih itu di dalam bahasa Latin Vulgate ya. Dan 9.300 itu macam-macam teman-teman. Ada bahasa Syria, Slavik, Gotik, Etipik, Koptik, Armenian ya. Nah, total manuskrip Perjanjian Baru itu kita punya 24.362 manuskrip yang kita bisa banding-bandingkan untuk merekonstruksi autografanya kitab Injil dan Perjanjian Baru. Penemuan terbaru, total seluruh manuskrip Perjanjian Lama, Tanak, dan Brit Hadasa adalah 66.462 manuskrip. Alkitab itu merupakan literatur kuno nomor 1
Ya, jadi kalau Anda tidak percaya tulisan yang ada di Alkitab, ya, masalah Anda beriman akan isinya itu masalah yang beda. Tapi keasliannya kalau Anda tidak percaya, ya itu berarti Anda tidak pernah tahu sejarah dunia masa lampau, teman-teman. Karena tulisan Plato, tulisan Caesar, itu manuskripnya jauh di bawah Alkitab kita. Berarti kita nggak bisa tahu tuh, ya, tentang sejarah dunia kuno, teman-teman. Tulisan-tulisan mereka kita nggak pernah tahu. Plinius the Elder, Plinius the Younger, ya, Josephus apalagi. Itu kita nggak akan pernah bisa percaya tulisan mereka kalau Anda nggak percaya keaslian Alkitab, karena jauh, ya, jumlahnya aja udah jauh sekali. Masalah Anda beriman akan isinya itu masalah yang beda, ya, kalau kita bicara iman. Bahkan meskipun jika semua manuskrip itu hilang, kita ini mempunyai kutipan bapak-bapak gereja mula-mula, teman-teman. Ya, jadi tulisan Hippolytus, tulisan Irenaeus, tulisan Polikarpus, ya, murid-murid para rasul itu masih ada, teman-teman. Nah, bapak-bapak gereja kita itu mengutip ayat-ayat yang ada di dalam Injil maupun surat-surat Rasul Petrus, Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes. Total ada 86.489 kutipan. Ini lebih dari 1 juta kata. Jadi kalau kita nggak punya semua manuskrip tadi, ya, 66.400 something itu nggak ada, hilang nih, dibakar semua. Kita itu bisa merekonstruksi Alkitab Perjanjian Baru kita dari kutipan-kutipan bapak-bapak gereja awal. Semuanya kecuali 11 pasal dari seluruh Alkitab Perjanjian Baru kita. Manuskrip Perjanjian Baru ini nomor 1 terakurat dan terpercaya di antara semua tulisan kuno yang ditulis tangan. Juara keduanya siapa, teman-teman? Iliad, karya Homer, ya. Ini dengan 1.800 manuskrip. Nah, kita bisa melacak sejarah gereja dari abad-abad awal. Seperti misalnya nih, siapa penulis kitab Matius? Kemarin saya sudah jelaskan, Rasul Matius adalah murid Yesus si pemungut cukai. Saya sudah tunjukkan, kita punya tulisan bapak-bapak gereja kita, salah satunya Hippolytus, ya. Kemudian Yohanes, Rasul Yohanes itu menulis apa? Injil Yohanes, surat kepada jemaat, dan kitab Wahyu. Kemudian Yohanes Markus, penulis Injil Markus, ini kemenakan Barnabas, murid Rasul Petrus, teman seperjalanan Paulus, dan termasuk dari ring 2, ya, 70 murid Yesus yang ada di Lukas 10. Kemudian Lukas sendiri, tabib Lukas, ini adalah satu-satunya penulis Injil dan kisah para rasul yang keturunan Yunani. Dan tabib Lukas itu termasuk ring 2. Jadi murid yang dikatakan 70 orang, ya, ring 2-nya murid Yesus. Jadi mereka semua tuh saksi-saksi mata, teman-teman. Ya. Nah, semua penulis Alkitab itu merupakan keturunan Yahudi, kecuali Lukas yang seorang Yunani dan juga seorang tabib. Jadi gak benar kalau Brit Hadasah itu adalah kitabnya non-Yahudi. Yang nulis aja orang Yahudi kok semuanya. Ya. Iya, ini kita ambil dari bukunya Josh McDowell, ya, The Evidence That Demands a Verdict. Jadi Josh McDowell itu adalah seorang ateis. Dia tuh mau membuktikan kekristenan itu cuma dongeng, tahayul, ya, nggak bisa dipercaya. Jadi dia melakukan penelitian, namanya aja orang ateis, kan selalu mengandalkan logika. Ya, ketika dia melakukan penelitian-penelitian ini, teman-teman, dia akhirnya apa? Setelah mengumpulkan semua bukti-bukti, dia mengatakan, aku harus membuat keputusan, aku harus membuat verdict, katanya. Aku mau percaya dengan bukti-bukti ini atau aku mau mengingkari bukti-bukti yang ada di depan mataku ini. Ya, di situ saya sertakan linknya, teman-teman, ya. Itu adalah bibliographical test, ya, yang terupdate saat ini. Anda bisa klik linknya, Anda bisa baca sendiri di situ. Manuskrip Alkitab kita ini juara 1, teman-teman. Juara 2-nya siapa? Iliad, ya, karya Homer. Itu lihat tuh, manuskripnya aja cuma 1.800 dan time gap jaraknya, ya, antara autografa dengan manuskrip yang paling tua adalah 400 tahun. Kemudian Anda lihat di situ yang lain-lain tuh. Herodotus cuman berapa? 109 manuskrip. Sophocles 193, Plato 210, Caesar 251 dan lain-lain. Ya, Tacitus itu cuma berapa? 2 tambah 3 1. Berapa tuh, nggak sampai, ya? Nggak sampai 100, ya. Kemudian Pliny the Elder, manuskripnya cuma 200. Thucydides tadi sejarawan, manuskripnya malah cuma 96. Ya, time gap-nya aja hampir 200 tahun. Ini jauh banget, teman-teman, dan lain-lain sebagainya.
Nah, kita lihat time gap waktu kita teman-teman, itu cuma 50 sampai 100 tahun. Ya, manuskrip yang tertua ditemukan adalah tahun 130, itu sudah ditemukan salinan paling tuanya. Nah, kita lagi menunggu kayaknya di The Dead Sea Scroll ditemukan Injil Markus, ya potongan Injil Markus. Nah, nanti kita lihat aja apakah akan diumumkan apa enggak ya oleh para ilmuwan. Jadi total ya ini adalah manuskrip Perjanjian Baru, kemudian Perjanjian Baru di dalam berbagai terjemahan, ya bahasa aslinya kan Yunani ya. Total 42.000 lebih itu Alkitab Perjanjian Lama. Jadi total kalau digabungkan teman-teman 66.362 manuskrip ya Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ini adalah perbandingan antara Alkitab versus manuskrip kuno lainnya teman-teman. Jadi kalau manuskrip itu ditumpuk, disusun ya, rata-rata manuskrip kuno itu cuma tingginya 1,2 meter. 4 feet ya, 4 kaki tingginya. Kemudian Anda bandingkan situ, itu gedung World Trade Center WTC. Manuskrip Perjanjian Baru itu kalau ditumpuk itu lebih tinggi teman-teman, hampir berapa? 2 kali lipatnya gedung WTC. Manuskrip Perjanjian Lama itu kalau ditumpuk teman-teman ya kira-kira 1,5 mile. Total Alkitab kita Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu ditumpuk ke atas, disusun terus gitu ya. Itu tingginya kira-kira 2,5 mile teman-teman. 4.000 meter lebih. Ya itu Anda lihat tuh perbandingannya. Yang situ gedung WTC, yang paling kanan itu adalah manuskrip Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu, ya Anda perlu sebarkan video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Ya supaya teman-teman itu belajar dan tidak dibodohi. Jadi dari mana Alkitab kita ini dibentuk teman-teman? Cara penyalinan manuskrip. Misalnya autografanya atau tulisan aslinya, ya, misalnya Injil Matius. Matius itu menulis demikian teman-teman. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kata-kata Yesus, ya. Autograf atau tulisan asli yang ditulis Matius itu sudah rusak karena waktu kita udah nggak punya. Tetapi kita mempunyai manuskrip yang jumlahnya ribuan tadi loh teman-teman. Misalnya nih, manuskrip pertama itu juga rusak. Kasihilah M terus hurufnya hilang dan B hilang bagi mereka yang hilang gitu ya. Tapi ditemukan manuskrip lainnya teman-teman. Kasihlah musuhmu dan B hilang bagi hilang yang menganiaya kamu. Oh kita tahu. M-nya tadi terusannya kira-kira kata-katanya apa? Kasihlah musuhmu. Ya sama seperti kemarin kita merekonstruksi kitab Samuel dan kitab Raja-Raja. Kemudian ditemukan manuskrip lainnya. K hilang rusak nih musuhmu dan berdoalah bagi rusak lagi nih yang belakang. Tapi kita sudah menemukan satu potongan lagi. Kemudian ditemukan lagi manuskrip keempat. K hilang musuhmu dan berdoalah bagi mereka hilang semua. Tapi kita dari keempat manuskrip ini kita bisa merekonstruksi kata-kata Yesus ini. Oh berarti autografanya itu mau menulis kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gitu caranya teman-teman, ya. Jadi bagaimana kita merekonstruksi manuskrip Alkitab kita teman-teman. Kalau manuskrip tadi hilang, ya 66.000 yang tingginya melebihi gedung WTC tadi, kita itu masih mempunyai catatan bapak-bapak gereja awal kita. Seperti Polikarpus, Uskup Smyrna, ini adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Kemudian Ignatius dari Antiok, Uskup Antiok, ini muridnya Rasul Yohanes. Irenaeus, Uskup Prancis, ini murid Polikarpus. Clement dari Alexandria, Tertullian dan Origen, juga bapak-bapak gereja lainnya. Nah kita bisa merekonstruksi dari catatan mereka. Kemudian Injil-Injil itu ditulis oleh saksi-saksi mata dan mengumpulkan catatan dari para saksi mata. Ya contohnya Injil Lukas. Dengan ditemukannya lebih banyak manuskrip Perjanjian Baru, maka Alkitab kita yang sekarang ini sudah intact, tidak berubah. Ya, dan kita bisa merekonstruksi autografanya 99%. Ini Perjanjian Baru ya, yang saya katakan. Hanya 1% kalimat yang masih diragukan apakah termasuk autografnya atau hanya komentar penyalinya, catatan tambahan ya atau glosarinya. Karena kalau orang dulu kan nggak ada stabilo ya teman-teman ya. Jadi antara komentar, glosari, catatan tambahan atau penafsirannya itu sama naskah aslinya tuh nggak bisa dibedakan. Jadi kalau satunya salah yang nyalin juga pokoknya disalin semua apa adanya gitu ya.
Nah, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kalimat yang misalnya tidak ada di dalam manuskrip yang lebih tua itu dimasukkan di dalam tanda kurung. Jadi kalau Anda baca Alkitab LAI kita, ada kalimat-kalimat yang dikasih kurung, itu artinya di manuskrip yang lebih tua nggak ada, tapi di manuskrip lainnya ditemukan gitu teman-teman ya. Misalnya tambahan pada doa Bapa kami, dan engkaulah yang punya kerajaan surga dari sekarang sampai selama-lamanya, itu di manuskrip satunya ada, di manuskrip lainnya nggak ada ya. Jadi misalnya ada 3 kesaksian yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dikasih dalam kurung, ketiganya adalah satu. Nah, dalam kurungnya ini di beberapa manuskrip ada, di manuskrip lainnya nggak ada. Gitu teman-teman ya. Nah, ini yang dinamakan textual criticism atau studi tentang kritik teks. Ini sudah dilakukan oleh Alkitab. Alkitab lolos. Bagaimana dengan Quran? Sekarang teman-teman, kalau kita mengatakan wahyu dari Tuhan, ya ini bukan wahyu si humbing, ya. Perlu saksi nggak sih? Siapa sih saksi-saksi mata? Rasul Petrus itu menulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan siapa? Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi siapa yang menulis? Saksi mata. Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Al-Masih, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Yesus membuat banyak tanda dan mujizat di depan mata murid-muridnya. Tabib Lukas menulis di Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, ini pembukaan bukunya ya. Seperti banyak orang telah berusaha menyusun tulisan suatu berita mengenai kepastian peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Seperti yang telah mereka sampaikan kepada kita, yang dari semula merupakan saksi-saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki dengan teliti dari mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Seperti yang kau perintahkan kepadaku untuk ditulis. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ketika tabib Lukas menulis, ya Matius menulis, Markus menulis, itu murid-murid rasul-rasul masih hidup teman-teman. Ya Rasul Petrus masih ada, Rasul Yohanes itu matinya paling akhir. Jadi kalau tulisan itu salah, mereka akan langsung mengkoreksi pada saat itu juga, ya. Kemudian saksi-saksi mata di luar para rasul. Di Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 24. Rasul Petrus mengatakan demikian, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Jadi Rasul Petrus itu berdiri di tengah ribuan orang dan dia berkata, Yesus ini loh yang melakukan kuasa, mujizat, tanda-tanda di depan matamu. Kalau Yesus tidak benar-benar melakukan tanda-tanda kuasa dan mujizat, ya, kemudian yang kamu matikan, yang kamu bunuh, ya, dia diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Loh, Rasul Petrus menuduh apa? Kamu bunuh dia dengan tangan bangsa-bangsa durhaka, tangan Romawi. Kalau peristiwa kematian Yesus itu tidak benar, teman-teman, Rasul Petrus sudah dirajam lempari batu sama orang. Enggak, kami enggak menyalibkan dia kok. Wa masalabuhu wa makataluhu katanya. Ya, kami enggak salibkan, kami enggak bunuh dia. Ya, enggak teman-teman. Ya, mereka membenarkan, hati mereka terharu, iya. Tetapi kata Rasul Petrus, tetapi Allah membangkitkan Yesus dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa itu. Jadi ketika Rasul Petrus bersaksi tentang Yesus yang kamu bunuh, ya, yang melakukan mujizat di tengah-tengahmu, itu di antara ribuan orang bangsa-bangsa lainnya. Dan tidak satu pun dari mereka yang mengatakan Petrus pembohong. Sebab apa? Mereka saksi mata. Saksi-saksi mata itu semuanya mati martir.
Bahkan gereja mula-mula, ya kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya bagaimana gereja mula-mula tuh dianiaya, mereka mati, ada yang dibakar dijadikan apa? Penerangan, kemudian ada yang dimakankan singa, teman-teman. Mereka mati karena mempercayai apa yang mereka yakin itu benar. Jadi kalau berita Injil mengenai Yesus mati, 3 hari kemudian bangkit, ya, dan menampakkan diri itu nggak benar, mereka nggak mungkin mau menyerahkan dirinya sampai mati. Banyak orang mati karena kebohongan, betul. Tapi itu karena mereka percaya itulah yang benar. Banyak orang itu mau berjihad, ngebom, bunuh orang kafir untuk mendapatkan pahala 72 perawan surga, teman-teman. Ya, mereka sampai menutupi alat kelaminnya. Supaya apa? Ketika mati itu nggak meledak, teman-teman. Ya, barang yang satu itu tuh nggak meledak, ditutupi, dilindungi. Ya, Anda baca tuh beritanya, ada di video saya. Ya, jadi ketika mereka mengebom, biar tubuhnya itu berantakan karena dibom kan. Ya, jadi anggota tubuhnya pasti berserakan. Mereka melindungi alat kelaminnya, teman-teman. Supaya alat kelaminnya nggak rusak. Kenapa? Supaya mereka bisa dapat 72 bidadari yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena mereka percaya itu kebenaran. Mereka mau mati bagi apa yang mereka percaya sebagai kebenaran. Nggak ada orang mau mati untuk kebohongan, teman-teman. Nggak ada. Ya. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda. Banyak tanda itu apa? Overwhelming evidences. Bukti-bukti yang meyakinkan. Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi Yesus mati bagi kita. Masuk ke dimensi yang lebih rendah. Dia nusul dari dimensi ilahi. Ya, hyperdimension, dimensi tertinggi. Dia turun nuzul masuk ke dimensi yang paling rendah. Dimensi 3, ya, dimensi kita. Untuk apa, teman-teman? Menebus dosa kita supaya kerajaan Allah, kunci otoritas yang hilang dari Adam itu dipulihkan. Ya. Jadi dasar iman Kristen itu bukan dongeng. Ya, bukan dongeng, bukan iman yang buta. Kita mempunyai solid evidence, dasar yang kuat. Berdasarkan apa, teman-teman? Saksi-saksi mata, eyewitnesses, evidences, pembuktian, signs and wonders, tanda-tanda dan mujizat. Hal ini berbeda dengan klaim Quran. Ya, Quran mengklaim firman Allah itu eternal, tidak berubah, kekal, ada di lauh mahfudz, ya, dengan umul kitab. Jadi Quran itu mempunyai ibu, teman-teman. Namanya ibu dari segala kitab, ya. Umul kitab namanya. Ya, jadi kalau Yesus itu punya bapa di surga, Yesus sang firman itu punya bapa di surga. Quran sang firman itu punya ibu di surga, teman-teman. Namanya umul kitab. Ya. Quran mengklaim dia merupakan firman Allah yang kekal, diturunkan, tidak berubah, tanpa campur tangan manusia, didiktekan, diklaim oleh Muhammad sendiri tanpa saksi dan tanpa mujizat dan tanda-tanda. Jadi kesaksian dan nubuatan para nabi itu tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Makanya saya mengatakan apa? Tanak Alkitab Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru Brit Hadasah itu kok bisa disatukan jadi satu buku gitu. Jadi kalau Anda baca tuh nggak bingung. Betul ya? Jadi di Alkitab Perjanjian Lama itu merupakan apa? Bayang-bayang dari apa yang akan digenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru. Jadi ketika Anda membaca peristiwa Paskah, loh mereka kok harus meletakkan tangannya di atas domba, mengaku segala dosanya, kemudian harus ada korban darah. Kemudian Yesus mengatakan, inilah darahku. Oh, berarti ini nyambung, ini connect. Yesus itu menggenapi. Dia adalah apa? Anak domba Paskah, nyambung. Tapi begitu Anda baca Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Lah, ini kan enggak nyambung, enggak connect. Jadi kalau pewahyuan itu berasal dari satu Tuhan yang sama, maka kesaksian dan nubuatan para nabi itu tidak boleh saling bertentangan. Ya, karena Tuhan kemarin bicara apa tandanya? Kalau ini firman dari aku, kamu harus tahu tandanya. Tandanya apa, teman-teman? Nubuatan itu pasti terjadi. Jadi kalau seorang nabi tidak punya nubuatan, itu tidak bisa disebut seorang nabi. Lalu siapa pribadi di balik penulisan Alkitab, teman-teman? Kalau Quran tadi sumbernya satu ya, dari Muhammad ya, dicatat sama para pengikutnya. Kalau Alkitab enggak begitu, teman-teman. Yang nulis itu 40 orang lebih, ya. Mungkin juga ada yang mengeditnya, kita nggak tahu ya. Mungkin jadi kitab Samuel mungkin juga bukan satu, ya. Kemudian jaraknya itu 1500 tahun kemarin kita belajar. Berarti apa? Nabi Musa udah mati, Nabi Yeremia, Yeskiel belum lahir, apalagi Matius, Markus, Lukas. Ya, belum nampak kedatangannya.
Tetapi pesan-pesan yang mereka tulis, nubuatan yang mereka tulis di dalam kitab-kitab itu mempunyai satu tema yang terintegrasi, yaitu apa? Kedatangan Mesias sebagai penebus dosa. Nah, kalau saya misalnya nih seorang guru, saya menyuruh 20 murid saya menulis ya masing-masing apa yang ada di kepalanya. Ya, saya punya 20 orang murid di kelas saya. Kemudian saya mengatakan, "Udah sekarang kamu tulis apa aja yang ada di kepalamu." Mungkin yang seorang menulis apa? Tentang kesehatan mata misalnya. Yang seorang tentang cara-cara diet yang sehat. Yang lain menulis apa? Oh, dia suka olahraga, dia tulis tentang sepak bola. Nah, kalau semua buku ini disatukan, dijadikan satu buku dan langsung dicetak, maka buku ini akan menjadi buku yang membingungkan pembacanya. Iya apa enggak? Padahal itu hidup pada waktu yang sama, tapi tidak saling komunikasi. Ya teman-teman ya. Ya kan? Suka-suka dia nggak boleh ngobrol nih, "Kamu nulisnya tentang apa ya? Aku nulisnya" enggak, pokoknya suka-suka kamu tulis aja sendiri. Dijadikan satu buku, pembacanya bingung nih, "Loh, baru bicara masalah jantung kok, yang kedua bicara masalah diet, apa hubungannya nih jantung sama diet?" Terus habis itu dia bicara tentang sepak bola. Ya. Nah, tapi jika saya menyuruh ke-20 murid saya itu, misalnya nih, si A, "Kamu tulis bab 1 ya, kamu tulis mengenai kesehatan mata." Si B, "Kamu tulis bab 2, kamu tulis mengenai kesehatan mulut." Si C, "Kamu tulis bab 3, kamu tulis mengenai kesehatan ginjal." Maka ketika saya mengeditnya, ya saya editornya nih, ketika dijadikan satu, akan terbentuk satu buku yang sinkron dan runtut, urut. Jadi nggak membingungkan, tidak tohu vavohu teman-teman, kacau balau ya. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Alkitab tadi berapa penulisnya? 40 orang penulis, tidak hidup sejaman, 1500 tahun rentang waktu penulisannya. Di tempat yang berbeda. Di mana? Di 3 benua, Asia, Afrika, Eropa, nulisnya aja tempatnya nggak sama. Tetapi ketika dijadikan satu oleh siapa? Anseh Knesset Hagedolah, ya perjanjian lama, mempunyai tema yang sama dan tidak bertentangan. Ini kan luar biasa teman-teman. Tapi kalau yang nulis itu satu orang, kemudian bab 1 dia nulis tentang apa, bab 2 dia nulisnya beda, bab 3 dia nulisnya beda lagi, curiga nggak Anda? Bingung kan? Padahal yang nulis cuma satu orang nih. Nah, kalau demikian, pasti ada satu pribadi yang menguasai pikiran masing-masing penulis. Ini yang kita sebut dengan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi bukan didiktekan ada malaikat Jibril turun, enggak. Ini yang namanya inspiration by the Spirit, teman-teman. Dan itu tidak menghilangkan ciri khas penulisnya. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi kita tuh bukan robot, teman-teman. Nah, jika untuk kasus perzinahan di dalam Quran itu dibutuhkan 4 orang saksi, apalagi untuk turunnya wahyu dari Tuhan yang sejati. Sekarang kita lihat perlunya kesaksian, itu menguatkan atau meneguhkan suatu nubuatan. Yohanes 8 ayat 17. Yesus berkata demikian, "Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah." Jadi kalau misalnya ada satu orang nuduh, "Kamu ini mencuri." Tapi nggak ada saksinya teman-teman. Lalu bagaimana nih kita bisa percaya? Ya nggak? Nggak mungkin kan, harus ada saksi-saksinya untuk apa? Menetapkan suatu perkara. Dan kitab Taurat berkata apa? Harus minimal ada 2. Kalau nggak 2 nggak sah. Ya. Nah, di Yesaya 44 ayat 6-8, ini firman Yahweh sendiri. Raja dan penebus Israel, Yahweh semesta alam. "Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian." Artinya akulah yang awal dan akulah yang akhir. Ya. Tidak ada ilah selain daripada aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya di hadapanku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Jadi siapa yang bisa bernubuat? Hanya Tuhan. Tuhan itu nabi sejati, ya. Apa yang akan terjadi? Biarlah mereka memberitahukannya kepadamu. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal-hal itu kepadamu. Yahweh berkata apa? Kamulah saksi-saksiku. Adakah ilah selain daripada aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Jadi Tuhan itu menunjuk kita sebagai apa? Sebagai saksi-saksinya. Sebagai saksi mata kebesarannya, bahwa apa? Tidak ada ilah lain. Tidak ada gunung batu selain Tuhan.
Ya, ini metafora ya, jangan Anda berpikiran ada gunung, ada batu, Anda puterin, bukan ya. Gunung batu itu artinya suatu dasar yang teguh. Ya, ini kalimat metafora, Anda harus bisa bedakan ya. Tulisan Alkitab itu kita percaya diinspirasikan oleh Roh Kudus. Apa maksudnya diinspirasikan? 2 Timotius 3 ayat 16. All scriptures, segala tulisan atau kitab-kitab suci itu diilhamkan, inspired by God. Ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan atau inspire itu namanya theopneustos atau dinafaskan oleh Allah. Jadi seluruh kitab suci itu dihembusi, diilhami oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga ya di dalam Allah sendiri yang diasosiasikan dengan apa? Pemberi kehidupan atau hembusan nafas. Jadi semua yang berkaitan dengan ruah itu selalu berkaitan dengan apa? Angin, berkaitan dengan huruf kelima hei ya dalam bahasa Ibrani dan selalu berkaitan dengan hembusan nafas. Maka Tuhan meniupkan nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam. Ketika Yesus belum terangkat ke surga, dia menampakkan diri kepada para muridnya. Yesus berkata apa? Terimalah Roh Kudus, lalu Yesus menghembusi mereka ya dengan nafasnya. Jadi Roh Kudus itu adalah hayat ilahi, nafas ilahi, hidup ilahi. Roh itu kekal. Jadi kalau Allah itu nggak punya roh, itu namanya is dead, ya mati. Di 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Dikatakan gini, ruah Yahweh, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Jadi sekalipun kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud, tapi jelas bahwa Roh Kudus yang mengilhamkan penulisan tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Rasul Petrus di kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus. Disampaikan siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah apa? Allah sendiri. Dengan perantaraan Daud. Tentang siapa? Tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jemaat mula-mula itu mengakui hal ini di Kisah Rasul 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa, mereka-reka perkara yang sia-sia melawan Yahweh dan Mesiasnya. Ini Mazmur 2 ya yang dia kutip. Ya. Oleh siapa? Oleh Ruach HaKodes, Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Paulus mengkonfirmasi ini di Kisah Rasul 28 ayat 25. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah kitab firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Ya, jadi firman dan roh itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Yesus mengkonfirmasi hal ini di Injil Matius 22 ayat 43 sampai 44. Jika demikian, bagaimana Daud oleh pimpinan roh menyebut dia Mesias, itu tuannya, ya. Daud menyebut Mesias itu tuannya, kuriosnya. Jika dia sang Mesias adalah anaknya pula. Jadi Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1. Jadi nabi-nabi itu menulis kitab, tapi sebenarnya yang mengilhamkan adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi di balik penulisan Alkitab. Jadi penulis kitab Ibrani itu mengutip tulisan kitab Mazmur, Ibrani 3 ayat 7 sampai 8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jadi mendengar suara Tuhan itu diasosiasikan, disamakan dengan mendengar suara Roh Kudus. Ya, seperti yang dikatakan Roh Kudus, maka kamu harus mendengarkan suara Tuhan. Dia mengutip Mazmur 95 ayat 7 sampai 8. Kemudian di Efesus 3 ayat 3 sampai 5 Paulus menulis, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ya, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan apa? Rahasia Kristus. Wahyu itu artinya sesuatu yang disingkapkan. Ya, pewahyuan itu artinya dibuka, teman-teman. Tadinya kamu tuh nggak ngerti, blank gitu ya.
kayak oa-oo ya, kayak orang dongo nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu disingkapkan, dibukakan, ya. Akan apa? Rahasia Mesias, tadinya tuh dia nggak ngerti kalau Mesias itu adalah anak domba Allah yang dijanjikan. Tadinya Rasul Paulus nggak ngerti kalau Mesias itu adalah apa? Yang ditulis oleh kitab nabi-nabi, ya, karena dia ahli Taurat, dia ahli kitab perjanjian lama. Makanya dia berkata apa? Setelah itu semuanya dibukakan baru aku ngerti rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan dahulu itu tidak diberikan kepada anak-anak manusia. Enggak semuanya ngerti. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ya, jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, tiba-tiba kamu bisa ngerti aja mengenai nature atau triune God kita. Ya, tapi kalau untuk menjelaskannya itu memang susah, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan itu memang nggak ada duanya gitu loh. Ya, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, nggak bisa didefinisikan Tuhan itu kayak apa. Nah, jadi nabi-nabi dan rasul-rasul itu menulis kitab, itu mendapat wahyu dari Roh Kudus. Kemudian di kitab Wahyu, Rasul Yohanes menulis kepada 7 jemaat, itu selalu diakhiri dengan kalimat, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan apa? Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Kemudian Rasul Petrus menulis di 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, semua nabi-nabi itu menulis kitab, tapi ada pribadi di balik penulisan itu. Roh Kudus memberikan wahyu, nubuatan, penglihatan-penglihatan. Roh Kudus ada di balik penulisan kitab-kitab suci tersebut. Yesus itu hidup di dalam nubuatan, teman-teman. Ya, kalau mungkin dari kita atau Anda ada yang hidup dari kecelakaan, kalau Yesus itu enggak, teman-teman. Sudah direncanakan kelahirannya itu berabad-abad sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi sudah direncanakan dia bakal mati, matinya caranya kayak apa itu sudah tahu. Ya, sudah direncanakan dia bakal bangkit pada hari ketiga itu sudah tahu, teman-teman. Jadi Yesus itu hidup di dalam nubuatan, dia living out the prophecy. Markus 14 ayat 49, Yesus berkata, tetapi haruslah digenapi yang tertulis apa? Di dalam tanak, di dalam kitab suci. Yohanes 13 ayat 18, Yesus berkata lagi nih, tapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dia akan dikhianati oleh teman dekatnya. Sudah dinubuatin, teman-teman. Yohanes 17 ayat 12 kata Yesus, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Matius 26 ayat 54 kata Yesus, jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Yohanes 15 ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan, kata Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yesus berkata demikian ya. Kamu ini menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, menulis tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu, kata Yesus. Ya, jadi bodoh kalau kita tuh belajar tujuan akhirnya itu adalah kepada firman hidup itu Yesus. Makanya pertanyaan insan mokoginta itu adalah kebodohan yang luar biasa. Saya bingung kalau dia dulu sekolah pastor itu sekolah teologinya di mana. Ya, insan mokoginta itu bisa berkata Yesus tidak membaca Injil, tidak membaca Alkitab Perjanjian Baru. Loh, karena memang Yesus itu tidak bawa kitab Injil. Itu kan teolog atau kronologi cara berpikir Muslim. Yesus datang membawa kitab Injil. Enggak. Yesus itu tidak memberitakan kitab Injil. Injil itu memberitakan kedatangan Yesus. Ya, jadi caramu itu terbalik. Ya, jadi kitab-kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Zabur itu memberitakan kedatangan Yesus. Kitab Injil itu menulis bahwa nubuatan di Perjanjian Lama itu sudah digenapi. Itu adalah biografinya Sang Mesias. Jadi Yesus tuh gak datang bawa kitab Injil. Nah, saya tuh agak bingung loh kalau pastor, ya apalagi yang katanya S3 Vatikan, ada yang ngaku-ngaku S3 dari Vatikan, itu bisa cara berpikirnya seperti itu, saya bingung nih. Saya bingung loh, terus sekolahnya tuh di mana gitu loh ya. Kalau saya jadi dosennya kok saya malu ya. Nah, kelahiran Yesus, kehidupannya, kematiannya, kebangkitan Yesus, kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua, itu dinubuatkan di dalam Tanak, ya, atau kitab-kitab suci Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu tidak datang membawa kitab Injil, teman-teman.
Tapi Alkitab itu memberitakan kedatangan Yesus. Makanya Yesus itu tidak bisa disejajarkan dengan Muhammad, tetapi Yesus itu disejajarkan dengan Quran karena sama-sama sang firman. Orang Kristen percaya firman itu nuzul jadi manusia, Muslim percaya firman itu nuzul jadi kitab, jadi buku. Tanak itu memberitakan dengan detail siapa sang Mesias. Ya, dari mana dia lahir? Oh, harus dari anak Daud, ya. Nggak boleh dari anaknya Pak Joko, nggak boleh. Harus dari jalur keturunan Raja Daud. Ya. Kemudian kapan lahirnya? Di mana lahirnya? Bagaimana hidup dan pelayanannya? Kapan matinya? Bagaimana cara dia mati? Untuk apa dia mati? Dan dia harus bangkit pada hari ketiga. Nah, ini cara berpikir yang beda ya dengan Muslim. Muhammad itu datang memberitakan Quran. Jadi Anda tidak bisa memakai pola pikir Islam ketika memahami Kristen, dan Anda juga nggak bisa pakai pola pikir Kristen dalam memahami Islam. Makanya sebelum Anda berdialog, berdebat, itu Anda harus samakan dulu. Karena apa? Mereka mengatakan firman itu cuman spoken words, jadi nggak ketemu. Nah, buat kita dafar Yahweh atau memra Yahweh sang firman itu pribadi. Kita punya dalilnya, punya ayatnya gitu loh. Jadi nggak ketemu. Buat mereka Roh Kudus itu Jibril. Bu Anda tuh sampai ludahmu habis, teman-teman berbusa-busa mulutmu menjelaskan. Ya nggak masuk. Orang memang pengertiannya beda. Menurut mereka malaikat itu malaikat makhluk dua bersayap itu loh. Sayapnya ada 2, ada 6. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Malaikat itu adalah apa? Perwakilan utusan. Pembawa pesan. Jadi malaikat itu bisa juga manusia. Nanti kita lihat ya, Yakub itu mengutus malaikatnya. Bukan berarti dia mengutus makhluk bersayap. Dia tuh mengutus temennya gitu teman-teman. Itu namanya angelos. Namanya apa? Utusannya dia. Simple as that. Ya, Yesus itu utusan. Iya memang. Ya, dia diutus oleh Sang Bapa sendiri. Nah, ini terminologi yang berbeda. Misalnya kata Elohim atau Allah di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab, Allah itu bukan sesuatu yang pribadi, tapi hakikat yang ilahi. Roh-roh jahat itu disebut Allah, ya, karena dia mempunyai kuasa di dalam dimensi roh-roh teritorial. Malaikat itu juga disebut Elohim, disebut Allah. Ya, tapi kalau kita menyebut Yahweh, kita menyebut apa? Al-Ilah. Allah yang satu itu yang paling tinggi itu disebut apa? Al-Ilah. Ha Elohim. Ho Theos. Ya, dewa-dewa itu juga disebut Theos. Tapi Theos yang paling Theos yang paling benar namanya apa? Ho Theos. Sang dewa itu. Al-Ilah itu. Nah, ini pengertian yang beda lah. Kalau di Quran, lo Allah itu ya mesti sing ning Mekah itu teman-teman. Tidak ada yang lain. Ini beda. Ya, kemudian pengertian tentang setan. Setan itu di dalam pengertian agama-agama lain, dalam pengertian Islam, itu pasti makhluk bertanduk. Ya, matanya merah, hidungnya besar, serem, rambutnya kriwil dan keriting. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Setan itu artinya penentang. Jadi Tuhan itu bisa menjadi setanmu dikatakan. Ya, maka berdirilah malaikat itu ketika dia menemui Bileam di jalan. Aku berdiri sebagai setanmu katanya, sebagai penentangmu. Nah, ini terminologi yang berbeda pengertiannya teman-teman. Nah, ini kita harus memahami. Jadi ketika Anda membaca Alkitab agama lain, kita harus memahami cara dia berpikir. Oh, dia berpikir tuh setan itu bertanduk kok, matanya merah. Sedangkan Alkitab tuh enggak. Mertuamu tuh bisa jadi setanmu teman-teman. Ya, bisa menjadi penentangmu. Simple as that. Ya, jadi Yesus itu tidak sejajar dengan Muhammad, tapi Yesus itu sejajar dengan Quran kalau kita mau komparasi. Kristen itu percaya firman nuzul mengambil rupa manusia. Muslim percaya firman itu nuzul dalam bentuk kitab. Integritas Alkitab. Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Ini saya ambil yang kanonnya sama dengan Kristen Protestan dan Yahudi. Ya, Yahudi pakai Alkitab Perjanjian Lama yang sama. Ditulis oleh 40 orang dalam rentang waktu penulisan 1500 tahun. Ini membuktikan dua hal. Yang pertama, mempunyai satu tema pesan yang sama, yang terintegrasi dan tersebar di dalam seluruh Alkitab. Yaitu apa? Tentang penebusan oleh Mesias yang akan datang ke dalam dunia. Yang kedua, diinspirasi pasti ya oleh sesuatu atau seseorang atau pribadi di luar dimensi ruang dan waktu kita. Karena mengetahui masa depan.
Tuhan berkata apa? Dari mana kamu tahu Alkitab ini firman Tuhan? Dari mana? Fulfilled prophecies, nubuatan yang digenapi. Tuhan berkata apa? Hanya aku yang tahu masa depan. I declare the end from the beginning. Aku sudah memberitakan akhir segala sesuatu dari sejak permulaan, dari sejak awalnya. Disitulah kamu tahu bahwa bukan Allah lain yang berfirman. Hanya aku. Karena Tuhan itu hidup di luar dimensi ruang dan waktu yang kita sebut dengan apa? Hyperdimension atau dimensi roh. Ya, spiritual world yang kita sebut dengan kekekalan atau eternity. Nah, kita menemukan setiap angka, setiap nama tempat, setiap detail yang ada di Alkitab ada di situ deliberately, dengan disengaja. Bukan dengan kebetulan. Kita bisa membuktikan integritas Alkitab. Kita masuk dulu kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama, teman-teman. Siapa yang menetapkan kanon Tanak atau Perjanjian Lama, teman-teman? Kanon Alkitab itu adalah suatu daftar dari kitab-kitab yang dianggap sebagai tulisan suci yang berwibawa dan otoritatif oleh komunitas keagamaan tertentu. Kata kanon itu berasal dari bahasa Yunani kuno, kanon atau mistar, ya. Artinya apa? Penggaris, tongkat pengukur. Dengan kata lain adalah standarisasi. Jadi standar suatu kitab itu dikatakan suci, dikatakan otoritatif, dikatakan berasal dari Tuhan. Itu ada standarnya, ya, ada tongkat pengukurnya. Yang menetapkan Alkitab Perjanjian Lama kita, kemarin siapa? Anseh Knesset Hagedolah, the man of the great assemble, atau Majelis Agung, ya, yang ini menetapkan 24 Perjanjian Lama. Jadi 24 itu sama dengan 39 Alkitab kita, teman-teman. Karena mereka tuh 1-2 Tawarik jadi satu kitab, 1-2 Raja jadi satu kitab. Kemudian kitab 12 Nabi, di kita kan dihitung sendiri-sendiri tuh. Kalau di Alkitab Yahudi itu dijadikan satu, ya. Nah, Anseh Knesset Hagedolah ini dibentuk oleh Ezra. Dia adalah seorang juru tulis dan juga seorang Kohen. Kohen itu seorang imam, ya. Dia keturunan dari Seraya di Ezra 7 ayat 1. Kohen Hagadol atau imam besar, dia adalah imam besar terakhir yang melayani dalam Bait Hamikdas pertama di 2 Raja-Raja 25 ayat 18. Dan dia juga teman dekat Yosua HaKohen, ya, imam besar Yosua, yang merupakan Kohen Hagadol pertama yang melayani di Bait kedua Hamikdas. 1 Tawarik 5 ayat 40 sampai 41. Ezra ini adalah kekuatan pendorong utama yang memperkenalkan kembali dan memperkuat ketaatan Taurat di Yerusalem, ya, setelah dia kembali dari pengasingan di Babel. Ini tertulis di Ezra 7 sampai 10 dan Nehemia 8. Kemudian beberapa manuskrip itu mengatakan dia itu adalah seorang Kohen Hagadol, imam besar, ya. Yang lain mengatakan dia hanya seorang Kohen, imam biasa aja katanya, ya. Tapi tidak, Ezra ini adalah seorang yang sangat terpandang pada zamannya, teman-teman, ya. Nah, namanya Ezra itu singkatan dari Asar Yahu, artinya Yah, penolongku, ya. Ezra juga menetapkan Shemoneh Esreh. Kemarin kita sudah lihat, ya. Shemoneh Esreh ini adalah sidur-sidur atau doa-doa. Shemoneh Esreh artinya itu 18, ya, ada 18 fase di dalam doa-doa tersebut. Ya, disebut juga Tefilat Ha'amidah, artinya doa dengan posisi berdiri. Makanya orang Israel itu doa sambil ngetuk-ngetuk kepalanya gitu, teman, ya, di tembok ratapan gitu, doa, ya, mereka melakukan doa-doa sidur-sidur itu dengan posisi berdiri, teman-teman. Tefilat Ha'amidah namanya, ya. Nah, ini menunjukkan postur berdiri ketika mereka mengucapkan doa-doa ini. Nah, kemudian ketika bait suci ini dihancurkan, teman-teman, bait suci kedua ini dihancurkan, mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban binatang, ya, korban penebus dosa dengan kambing domba. Mereka menggantinya dengan sidur-sidur atau doa-doa ini yang ditetapkan oleh Anseh Knesset Hagedolah, ya. Namanya adalah Shemoneh Esreh. Kumpulan cendekiawan ini dan Imam Ezra itu membentuk Anseh Knesset Hagedolah. Jadi minimal mereka menguasai kemarin berapa? 70 bahasa. Ini adalah cikal bakal Sanhedrin. Jadi pada zaman Yesus itu adanya Sanhedrin, ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kemarin kita belajar anggota terakhir dari Anseh Knesset Hagedolah ini adalah Simon Hasadik, ya, Gadol Kohen, ya, imam besar. Simon Hasadik itu adalah anggota terakhir dari Anseh Knesset Hagedolah. Jadi sekitar tahun 300 sebelum Masehi, zaman Alexander Agung, ya. Mereka mempunyai wewenang dalam masalah hukum agama. Mereka mengikuti jejak 70 tua-tua yang ditasbiskan oleh Musa dan Yosua. Kemudian orang-orang dari Majelis Agung ini diberi penghargaan karena mereka membangun Yudaisme tradisional dalam bentuknya yang sekarang ini. Ya, jadi mereka mengkanonisasi atau menstandarisasi Tanak
kemudian bacaan Torah, Amidah, ya, doa-doa dengan berdiri, perayaan Purim, doa-doa di sinagog, ritual kidus dan hafdalah. Hafdalah itu adalah ritual untuk berakhirnya hari Sabat ya, dan berbagai perayaan-perayaan lainnya. Esra dan Ansel Knesset Haggedolah yang terdiri dari 120 orang terpelajar ini berbuat lebih banyak untuk supaya Torah ini benar-benar ditaati oleh orang-orang Israel. Nabi-nabi Hagai, Sakaria, dan Maleaki itu ada di dalam Ansel Knesset Haggedolah. Talmud Megillah 17b itu mengajarkan bahwa Esra, ya, orang-orang dari Ansel Knesset Haggedolah ini menyusun 18 berkat Amidah. Tadi yang kita sebut apa? Shemone Esreh, ya. Di dalam 4 tahun pertama Bait Hamikdas kedua. Perjanjian lama itu disebut dengan Tanak atau Mikra. Tanak itu adalah akronim atau singkatan dari Torah, 5 kitab Taurat Musa, Naviim, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, tulisan-tulisan suci, termasuk di dalamnya Amsal dan Mazmur atau Zabur. Menurut Talmud, Talmud ini komentar para rabi ya, banyak kandungan dari Tanak ini disusun oleh Ansel Knesset Haggedolah. Tugas ini selesai tahun 450 sebelum Masehi dan tidak berubah untuk seterusnya sejak saat itu. Jadi Nabi Maleaki itu yang terakhir, ya. Kanon berisi 24 kitab ya di dalam Tanak. Itu semua kitab 12 nabi kecil dijadikan satu. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Ini disebut dalam Midras Kohelet, ya. Urutan perjanjian lama Yahudi itu tidak sama dengan yang kita pegang. Susunan yang sekarang kita pegang itu dikanonisasi oleh Septuaginta yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Mikra itu artinya yang dibaca. Ya. Selain itu Rabi Yahudi itu mempunyai Torah lisan. Ya, ini disampaikan secara lisan turun-temurun dari Musa kepada Yosua, kepada para tua-tua, kemudian kepada Ansel Knesset Haggedolah. Torah lisan ini kemudian dibukukan sekitar tahun 100 ya, abad-abad kedua. Ya, kemarin siapa? Rabi Yehuda Hanasi ya yang mempunyai pikiran bahwa ini Torah lisan ini harus dibukukan. Nanti kalau enggak banyak rabi-rabi itu dibunuh, orang Israel tersebar, mereka enggak tahu lagi nih Torah lisan, hilang bisa-bisa pengajarannya, ya. Kemudian dia mengedit. Udah sini, mana catatan para rabi itu kumpulin, ya. Dia mengumpulkannya di dalam Misnah dan Gemara. Ini adalah komentar para rabi. Kemudian keduanya dijadikan satu yang kita sebut dengan Talmud. Kita lihat dulu teman-teman, Torah, ya ini disebut juga Pentateuch atau 5 kitab. Torat itu artinya pengajaran, ya, kitab hukum. Kitab Torah Musa atau Pentateuch 5 kitab. Yang pertama adalah apa? Bereshit. Bereshit itu artinya in a beginning, pada awalnya, ya. Tapi ini bukan awal penciptaan segala sesuatu ya teman-teman ya, karena langit ketiga yaitu dimensi roh itu tidak diceritakan. Ya, kitab Bereshit ini dimulai dengan penciptaan bumi, langit pertama dan langit kedua. Ya, langit ketiga bagaimana dia menciptakan surga dan malaikat-malaikatnya itu tidak diceritakan, ya. Ini kita sebut juga dengan kitab Kejadian atau Genesis ya. Shemot, Shem itu nama, Shemot nama-nama ya. Ini adalah kitab Keluaran atau Exodus bahasa Yunaninya ya, jadi bahasa Inggris Exodus gitu ya. Vaikra, Vaikra itu dia memanggil. Jadi ini nama-nama kitab ini diambil dari tulisan pertama teman-teman. Ya, kitab Kejadian dimulai dengan kalimat Bereshit bara Elohim. Ya udah nama kitabnya Bereshit gitu ya. Kitab Keluaran diawali dengan Shemot. Ya udah, kitab ini namanya Shemot gitu loh. Ya, Vaikra itu adalah kitab imamat di dalam kitab kita ya, Leviticus. Kemudian Bamidbar itu adalah padang gurun, kitab bilangan atau Numbers. Kemudian Devarim, Devar itu artinya firman, ya Dafar, Dafar itu firman atau perkataan-perkataan ya. Devarim ini adalah kitab ulangan atau Deuteronomi. Kemudian kitab Naviim, Yeshua, Shoptim atau kitab Hakim-Hakim, Shemuel, Malakim, Yesayahu, Yirmiyahu, Yeskiel. Jadi kitab Hakim-Hakim itu termasuk di dalam kitab Naviim kalau di dalam Tanakh Yahudi. Kemudian kitab 12 nabi kecil itu dijadikan satu kitab. Ya, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, ya Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria dan Maleaki. Kemudian Ketuvim atau tulisan suci secara kolektif. Ketiga kitab ini dikenal sebagai Sifrei Emet atau kitab kebenaran, yaitu Tehilim,
kitab puji-pujian yang kita sebut dengan Mazmur, ya kitab Mazmur itu disebut Tehillim. Misley itu Amsal, Iov, kitab Ayub, ya ketiga kitab ini dinamakan Sifrei Emet. Secara kolektif dikenal sebagai Hames Megilot atau 5 gulungan. Kitab apa saja ini? Ini merupakan kitab-kitab terakhir yang dikumpulkan. Shir Hashirim, Kidung Agung ya, Rut, Eikah atau Ratapan, Kohelet, Pengkhotbah, dan kitab Esther. Kemudian ada kitab-kitab lain yaitu kitab Nabi Daniel, Esra, dan Nehemia. Ini jadi satu buku kalau di Tanakh orang Yahudi. Ya. Kemudian Divrei Hayamim, ya itu kitab Tawarik. Kalau di kitab kita jadi 1 dan 2 Tawarik ya, Alef Bet Divrei Hayamim. Yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik itu adalah kitab Daniel dan Esra. Ini adalah seluruh kanon Tanakh ya, perjanjian lama teman-teman. Ya kitab Kejadian, siapa yang nulis ya? Musa, kira-kira tahun penulisannya di mana ya. Kemudian kitab Yosua ini diedited oleh Nabi Samuel ya. Kemudian tahun penulisannya kira-kira 1400-an, 1450 sekian lah ya. Kemudian urut kitab Hakim-Hakim, yaitu ditulis oleh Nabi Samuel, nulisnya di Israel. Terus kitab Rut, ditulis oleh Nabi Samuel. Ya, kemudian 1 Samuel, ya ini bisa Samuel, Gad, dan Nabi Nathan. Ya, kemudian 2 Samuel, itu Gad dan Nathan yang nulis ya, Nabi Gad dan Nabi Nathan. Nah 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja itu ditulis oleh Nabi Yeremia. 1 Tawarik, 2 Tawarik ditulis oleh Esra. Kemudian kitab Esra, kitab Nehemia. Kitab Esther ini ditulis oleh Mordekai. Ya, kira-kira tahun penulisannya 493, 475 sebelum Masehi lah ya. Tempatnya di Shushan Elam, Benteng Susan ya. Kemudian kitab Ayub. Ya, kitab Ayub ini ada yang mengatakan para ilmuwan 700 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi. Tetapi pasti ceritanya ini kira-kira tahun 1600-an. Ya, kemudian mungkin Musa ini mengedit catatan-catatan atau cerita lisan ini ya, kemudian dia menulisnya teman-teman. Ya, karena tradisi Yahudi mengatakan yang menulis kitab Ayub itu adalah Musa ya. Kemudian Mazmur, ini yang menulis bukan cuma Daud teman-teman ya, ada banyak. Kemudian Amsal, ini Salomo, Agur, dan Lemuel. Pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo, Kidung Agung, Shir Hashirim. Kemudian kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika ya. Kemudian kitab Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki teman-teman. Kemudian dari kitab Maleaki, kitab terakhir ya di dalam Tanakh, sampai malaikat Gabriel memberi kabar gembira kepada Maria, itu jeda waktunya kurang lebih 400 tahun. Di mana masa ini tidak ada firman sama sekali. Ya, disinilah muncul kitab-kitab sejarah atau yang kita sebut dengan apokrifa, ya kitab yang disembunyikan. Kitab tambahan pada kitab Esther, Tobit, Yudit, Makabe, kitab Henok, kitab Yaser, ya yang disebut juga kitab-kitab sejarah, di mana tulisan ini tidak dihilangkan oleh Roh Kudus tetapi dimasukkan di dalam kanon kedua atau Deuterokanonika. Kemudian tahun 270 sebelum Masehi, Tanakh ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan Septuaginta. Lalu penulis kitab Mazmur teman-teman. Kalau di dalam Quran itu dikatakan Allah itu menurunkan kitab Zabur atau Mazmur kepada Nabi Daud. Itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Mazmur-Mazmur itu dikumpulkan selama lebih kurang 1000 tahun. Disumbang oleh lebih dari 12 orang penulis. Ya, penulisannya itu dimulai tahun 1400 sebelum Masehi. Kurang lebih 73 Mazmur ditulis oleh Daud, 2 oleh Salomo, 12 itu dari Asaf, seorang pemimpin ya, Bani Lewi, pemimpin paduan suaranya Daud, 12 dari keluarga Korah ya. Kemudian sebagian besar Mazmur Asaf ini menunjukkan masa sudah zaman Daud ya, dan mungkin ditulis oleh keturunan Asaf yang diangkat untuk melayani bait suci Tuhan ya. 1 Tawarik 25 ayat 1 dan 2. Kemudian Heman dan Etam ini pemusik istana, masing-masing menyumbang sebuah mazmur. Kemudian 3 dari Nabi Yesaya, 2 dari Nabi Yeremia, dan ketiga yang terakhir dari Hagai dan Nabi Zakaria. Sedangkan 48 mazmur itu tidak disebutkan nama penulisnya. Kebanyakan penulis mazmur ini adalah pemusik, mereka mengarang kata-kata dan juga lagunya. Gubahan musik dari nyanyian ini itu dapat dimengerti dengan lebih baik jika kita mengerti cara orang Lewi mengatur musik dan paduan suaranya.
Terpeliharanya kitab-kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu terpelihara karena selalu ada kopiannya. Jadi manuskrip tersebut dikopi dari zaman ke zaman ya. Sebelum penemuan gulungan kitab Laut Mati atau The Dead Sea Scroll di Qumran, Codex Aleppo itu adalah kitab Perjanjian Lama tertua dari Masoretic Text yang ditulis tahun 910-930 Masehi oleh Aaron ben Asher. Setelah penemuan di Qumran, semua kitab Perjanjian Lama ditemukan ya, kecuali kitab Esther yang 1000 tahun usianya lebih tua dari Codex Aleppo dan hanya sedikit perbedaan, ya kurang lebih 3%. Perbedaan ini tidak merubah makna. Ya, kaum Masoret itu adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian firman Tuhan. Jadi setelah keturunan Imam Esra, kemudian tradisi penulisan kitab-kitab Alkitab Perjanjian Lama ini dilanjutkan oleh kaum Masoretik ya, Masoret ya. Mereka menghitung dan menghafal letak setiap huruf. Tulisan-tulisan ini pertama-tama ditulis pada tanah liat yang dibentuk ya, kemudian papirus, kemudian kulit binatang, setelah itu kertas seperti yang kita lihat sekarang. Nah, satu-satunya ditulis di batu itu adalah 10 perintah Allah ya. Dengan ditemukannya The Dead Sea Scroll, keakuratan Tanak itu ada 99,7%. 3% yang beda ya. 172 varian huruf tapi tidak mempengaruhi arti. Contoh nih teman-teman. Hanya ada 3 huruf di Yesaya 53 ayat 11 yang tidak ada, yaitu kata or atau terang hidup. Sekarang kita melihat teman-teman, adakah kitab yang non-kanonik? Ya, tidak termasuk di dalam kanon Alkitab kita. Ada kitab sipil dan sejarah yang dikutip tetapi tidak diilhami Roh Kudus dan kitab ini kita tidak bisa menemukannya sampai sekarang. Contohnya, di Bilangan 21 ayat 14, kitab perang Tuhan. Oleh karena itu dikatakan di dalam kitab perang Tuhan atau ditulis di dalam kitab perang Tuhan. Nah, ini tidak terpelihara teman-teman ya manuskripnya. Kemudian The Book of Yasser, kitab orang jujur. Ini menarik teman-teman. Kalau Anda baca tuh panjang banget ya, saya baca panjang. Tapi The Book of Yasser yang ada sekarang ini itu saya rasa tidak otentik ya. Cuman kalau Anda mau baca ya bolehlah gitu. Karena kalau melihat tuh kayak drama Kopingho teman-teman. Ya saya nggak bisa berhenti tuh baca. Banyak banget itu kitab The Book of Yasser. Tapi menarik teman-teman. Ya, itu menarik ketika diceritakan Dina kan diperkosa ya, anaknya Yakub. Ya, Yakub kan punya satu anak perempuan ya namanya Dina. Dina ini kan diperkosa nih teman-teman ya sama Hemor ya, orang Sikem. Nah, dia diperkosa, kemudian Lewi dan Simon ini kan membalas teman-teman. Wah, mereka tuh perang ngelawan bangsa-bangsa di sekelilingnya teman-teman. Wah, perangnya tuh seru banget. Diceritakan di situ Yehuda tuh kalau perang selalu maju paling depan. Yehuda itu kalau mau perang dia mengeluarkan suara seperti auman singa teman-teman. Jadi kota-kota pada waktu itu kota-kotanya berbenteng. Ketika dia mendengar suara Yehuda ini udah pada ketakutan sendiri teman-teman. Makanya Yehuda itu disebut apa? Singa dari Yehuda gitu. Jadi saya mau lihat membaca kitab The Book of Yasser tuh waduh ini bener-bener melebihi cerita silat ya teman-teman ya. Itu luar biasa. Tapi kemungkinan sih tidak otentik ya yang kita ada sekarang. Tapi The Book of Enoch itu nanti kita akan coba pelajari ya. Dikatakan demikian teman-teman, Yosua 10 ayat 13, maka matahari berhenti dan bulan berhenti sampai bangsa itu membalas diri dari musuh-musuh mereka. Apakah itu tidak tertulis dalam kitab Yasher atau kitab orang jujur ya di dalam kitab LAI kita? Dan matahari berhenti di tengah-tengah langit dan tidak mempercepat turun sekitar 1 hari penuh. Nanti kita lihat dari sudut saintis, apakah benar tahun ini pernah delay 1 hari teman-teman. Catatan sejarah para raja Israel, ini juga kita nggak punya ya. Sekarang sisa dari tindakan Yosafat, pertama sampai terakhir, lihatlah semuanya itu tertulis dalam riwayat Yehu putra Hanani yang dicatat dalam kitab para raja Israel. Ini ada di 2 Tawarik 20 ayat 34. Kitab para raja Israel ini kita nggak punya. Kita cuma punya kitab Alef Bet Malakim ya, 1-2 raja-raja dan 1-2 Tawarik. Risalah kitab raja-raja. Mengenai anak-anaknya dan banyak nubuat menentangnya dan pembangunan kembali rumah Allah, lihatlah mereka ditulis di dalam risalah kitab raja-raja. Kemudian Amasya putranya menjadi raja di tempatnya. Ini tercatat di dalam 2 Tawarik 24 ayat 27. Kemudian kitab catatan Ahasiweros. Sekarang ketika plot itu diselidiki ya, rencana jahat itu diselidiki dan ternyata demikian. Mereka berdua digantung di tiang gantungan ini Haman ya, Haman digantung ya. Dan itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja ya. Ahasiweros ini bapaknya Raja Artasasta ya. Pada malam itu raja tidak bisa tidur. Hingga dia memberi perintah untuk membawa buku catatan sejarah dan mereka dibacakan di hadapan raja.
Nah, kitab catatan Ahasiweros ini kita belum menemukan arkeologinya ya. Ini ada di kitab Ester 2 ayat 23, Ester 6 ayat 1. Kemudian kitab Salomo. Sekarang selebihnya dari tindakan Salomo dan apapun yang dia lakukan dan kebijaksanaannya, bukankah itu tertulis di dalam kitab tindakan Salomo? Ini ada di 1 Raja-Raja 11 ayat 41. Ini kita nggak ada. Ada satu kitab yang namanya The Lesser Key of Solomon ya, tapi Anda kayaknya nggak perlu baca ya. Itu penuh dengan mistik ya. Jadi Salomo ini bisa mempetakan dunia roh ya, dimensi spiritual teman-teman. Ini mungkin juga yang dipercaya oleh umat muslim ya. Jadi ini mungkin kitab legenda Yahudi juga ya. Dia tuh bisa mempetakan di utara itu roh teritorialnya apa namanya, ada simbol-simbolnya teman-teman. Semua di penjuru mata angin itu dia punya roh teritorial ya, namanya The Lesser Key of Solomon ya. Nah, kemudian itu bisa tahu teman-teman bagaimana caranya kamu menguasai roh-roh teritorial ini. Jadi ini buku mistis yang katanya ditulis Salomo untuk Rehabeam anaknya. Kemudian ada kitab sipil dan sejarah yang dikutip tapi tidak diilhami oleh Roh Kudus. Kitab para pelihat. Ini ada di 2 Tawarik 33 ayat 19. Doanya juga dan bagaimana Allah dimohon olehnya dan semua dosanya, ketidaksetiaannya, dan situs-situs tempat ia membangun tempat-tempat tinggi dan mendirikan asherim dan patung-patung berukir sebelum ia merendahkan dirinya. Lihatlah mereka ditulis dalam catatan Hosai atau catatan para pelihat. Ini kita nggak punya ya arkeologinya. Kemudian kitab sejarah Raja Daud. Yoab bin Zeruya sudah mulai menghitungnya tapi tidak selesai. Dan karena ini amarah menimpa Israel dan jumlah itu tidak termasuk dalam kisah sejarah Raja Daud. Ini ada di 1 Tawarik 27 ayat 24. Sekarang yang menarik teman-teman. Di perjanjian baru, di kitab kita ya yang ditulis oleh Rasul Yudas. Yudas ini adalah adiknya Yesus ya. Yudas itu mengutip 2 kitab non-kanonik yang dipegang oleh para rabi pada abad pertama. Ya, pada abad Bait Suci kedua. Yang namanya The Testament of Moses atau kitab perjanjian Musa di dalam Yudas 1 ayat 9. Tetapi Mikael, sang malaikat agung, ketika ia berselisih dengan iblis dan berdebat tentang mayat Musa, tidak berani menyatakan penghakiman atas dirinya tetapi mengatakan apa? Tuhan menghardikmu. Ini ada ditulis dalam Yudas ayat 9 teman-teman. Nah ini kita tidak menemukan di dalam kitab perjanjian lama kita bahwa Mikael dengan iblis itu berselisih dan berdebat tentang mayat Musa, itu nggak ada. Yudas itu mengambil ini dari The Testament of Moses, yaitu kata-kata terakhir Musa. Kitab ini dipegang oleh para rabi Yahudi pada abad-abad pertama teman-teman. The Testament of Moses itu ditulis sekitar tahun 10 ya, 10 Masehi ya, dan memprediksi dengan tepat bahwa Yesus itu akan datang pada tahun kira-kira 29 Masehi. Jadi dalam jendela Mesias ya. Ini berdasarkan kronologi dari Septuaginta LXX dan nubuatan dari Nabi Daniel 9 ayat 24 ya, 70 minggu yaitu 490 tahun. Dan kitab Daniel 2 bahwa kerajaan Tuhan itu akan datang selama kekaisaran keempat. Ya, itu 4 binatang yang dilihat oleh Nabi Daniel, yaitu kerajaan terakhir Romawi. The Testament of Moses ya, perjanjian Musa ini juga dikenal sebagai the Assumption of Moses. Nah, ini tidak dihami teman-teman, tapi dikutip. Ya, kemudian kitab Henok. Di dalam Yudas 1 ayat 14 dikatakan Henok hidup sebelum air bah. Tetapi kitab Henok itu berasal dari sekitar 150 tahun sebelum Masehi. Dan banyak fragmen buku ini telah ditemukan di dalam gulungan laut mati. Ditulis demikian teman-teman. Itu juga tentang orang-orang ini. Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Mengatakan, lihatlah, Tuhan datang bersama ribuan orang-orang kudusnya. Hal ini ada di dalam Yudas 14. Lihat juga Kejadian 5 ayat 18 dan Kejadian 21. Jadi Yudas ini mengutip 2 kitab ya, The Assumption of Moses dan kitab Henok. Lalu kitab yang diilhami tapi tidak menjadi kanon Alkitab kita. Kitab riwayat Samuel, Nabi Nathan, dan Nabi Gad. Ditulis, sekarang tindakan Raja Daud dari awal sampai akhir itu ditulis dalam riwayat Samuel, sang pelihat, di dalam riwayat Nabi Nathan, dan di dalam riwayat Gad, sang pelihat. 1 Tawarik 29 ayat 29. Kemudian buku piagam Samuel. Lalu Samuel memberitahu orang-orang hak-hak kerajaan dan menulisnya di dalam buku itu dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Ini ada di 1 Samuel 10 ayat 25. Kemudian catatan Nabi Nathan.
Sekarang sisa dari tindakan Salomo dari awal sampai akhir, apakah itu tidak ditulis dalam catatan Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silonit dan dalam penglihatan Nabi Ido, pelihat tentang Yerobeam ben Nebat. Ini ada di 2 Tawarik 9 ayat 29. Nubuat Ahia orang Silonit. Selebihnya dari tindakan Salomo dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam catatan Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Siloni dan dalam penglihatan Ido pelihat tentang Yerobeam ben Nebat, 2 Tawarik 9 ayat 29. Kemudian kitab sejarah Nabi Ido. Sekarang sisa dari tindakan Abia dan cara serta kata-katanya itu tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido, 2 Tawarik 13 ayat 22. Surat Paulus yang diilhami untuk gereja Laodikia. Ini kita juga nggak punya. Ya, ketika surat itu dibacakan di antara kamu, mintalah juga membaca di gereja Laodikia. Dan kamu untuk bagianmu membaca suratku yang datang dari Laodikia. Kolose 4 ayat 16. Karena 3 manuskrip awal ini tidak mengandung kata-kata di Efesus. Ini dalam Efesus 1 ayat 1, beberapa sejarawan itu berspekulasi bahwa surat yang berasal dari Laodikia ini sebenarnya adalah surat Efesus. Jadi para bapak kerasulan kita juga memperdebatkan kemungkinan ini ya. Nah, kemudian surat pertama Paulus kepada Korintus, ini yang mendahului 1 Korintus yang sekarang. Aku menulis kepadamu dalam suratku untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak bermoral. Ini 1 Korintus 5 ayat 9. Ini hanya bisa menjadi referensi untuk surat 1 Korintus yang sekarang. Ya, kita tidak tahu ya surat Paulus yang mendahului surat 1 Korintus ini. Ya, kita punyanya surat 1, 2 Korintus. Kitab-kitab ilahi di surga. Buku-buku ilahi asli itu disebutkan dalam Alkitab terletak di surga. Kitab peringatan atau The Book of Remembrance. Lalu mereka yang takut akan Tuhan berbicara satu sama lain dan Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Dan sebuah buku peringatan ditulis di hadapannya untuk mereka yang takut akan Tuhan dan yang menghargai namanya. Maleakhi 3 ayat 16. Nah, kemudian yang sering kita dengar pastinya apa? Kitab kehidupan ya. Daniel 12 ayat 1, Filipi 4 ayat 3, Wahyu 20 ayat 12, Wahyu 22 ayat 19. Kemudian kitab penghakiman. Daniel 7 ayat 10, Wahyu 20 ayat 12 ya. Kemudian gulungan kitab dengan 7 meterai. Nah, ini dikatakan hanya Yesus yang bisa membukanya ya. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta sebuah gulungan kitab yang ditulis di dalam dan di belakangnya, disegel dengan 7 meterai. Wahyu 5 ayat 1. Kemudian gulungan kitab di tangan malaikat. Ya, kemudian suara yang saya dengar dari surga, aku mendengarnya lagi berbicara kepadaku dan berkata, "Pergilah, ambil buku yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di antara laut dan bumi itu." Wahyu 10 ayat 8. Dan tentu saja yang terakhir kitab-kitab apokrifa ya atau deuterokanonika. Apa aja teman-teman kitab-kitab itu? Apa itu kitab-kitab apokrifa? Apokrif atau dalam bahasa Inggrisnya apokrifa itu berasal dari kata apokripos. Dalam bahasa Yunani artinya rahasia, tersembunyi atau tidak kanonik. Alkitab Kristen Protestan itu memakai kanon atau standar Alkitab yang sama dengan orang Yahudi ya untuk Tanak atau perjanjian lamanya. Katolik dan gereja Ortodoks itu menambahkan kitab apokrifa ini ya sebagai kanon kedua atau deuterokanonika. Apa alasannya? Kita melihat bahwa semua kitab-kitab apokrifa itu ditulis pada masa setelah kitab Maleakhi di mana disebutkan tidak ada firman Allah atau masa kegelapan. Kitab-kitab apokrifa sendiri tidak memasukkan di dalamnya maka firman Tuhan datang atau beginilah firman Tuhan ya. Kitab apokrifa itu mempunyai nilai sejarah tinggi teman-teman. Ya, di mana berguna bagi kita untuk mengetahui sejarah di masa rentang waktu antara berakhirnya semua nubuatan ditutup oleh Nabi Maleakhi sampai Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Kitab apokrifa itu boleh dibaca ya sebagai tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Teks-teks kitab suci Deuterokanonika yang dimasukkan di dalam kitab Katolik ya itu adalah Tobit, Yudit, tambahan pada kitab Esther atau disebut juga Esther Vulgata, kebijaksanaan disebut juga kebijaksanaan Salomo, kemudian Sirah disebut juga Putra Sirah atau Ecclesiasticus. Kemudian kitab Baruk. Baruk ini adalah juru tulisnya Nabi Yeremia ya termasuk di dalamnya surat Nabi Yeremia. Jadi tambahan kepada kitab Nabi Yeremia di dalam Septuaginta. Ya, kemudian tambahan pada kitab Daniel, kemarin kita sudah membahas, adalah doa ketiga orang kudus ya. Doa Asaria dan lagu pujian dari 3 pemuda. Ini adalah Daniel Vulgata.
Kemudian Kisah Susana, Daniel ya, Kisah Susana dan Daniel. Kemudian Daniel dan Dewa Bel dan Naga. Wah, ini seru sekali ya. Nanti kita bisa baca ya teman-teman ya. Kemudian 1 Makabe dan 2 Makabe. Fragmen-fragmen dari 3 kitab Deuterokanonika itu ditemukan di The Dead Sea Scroll yang ditemukan di Qumran ya, yaitu salinan parsial ya, sebagian aja ya dari kitab 1 Henok dan Yobel. Ini dari Deuterokanonika Ethiopia. Jadi gereja di Ethiopia sampai sekarang ini masih memegang kitab 1 Henok dan Yobel ini teman-teman. Kitab Sirak dengan teks Ibrani yang berasal dari Genisa di Kairo itu juga ditemukan dalam 2 gulungan naskah ya. Kemarin di Masada kita juga menemukan kitab-kitab sirah ini teman-teman ya. 2Q Sir atau 2Q18 dan 11Q Pseudo Sirah A atau 11Q5 dalam bahasa Ibrani. Kemudian gulungan naskah Ibrani lainnya dari sirah itu ditemukan di Masada ya. Masada Sir ya, ini kodenya ya 16597. Kemudian kitab Tobit itu ditemukan di Qumran dalam 4 gulungan yang ditulis dalam bahasa Aramaik dan 1 gulungan dalam bahasa Ibrani. Surat Nabi Yeremia atau Baruk ya, bab 6 itu ditemukan di dalam gua 7 teman-teman ya, Papirus 7Q5 dalam bahasa Yunani. Nah, mungkin Qumran ini juga merupakan tempat koleksi persembunyian kitab-kitab bait suci di Yerusalem ya, disembunyikan ya, mereka diamankan ketika bait suci ini dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Alkitab berbahasa Yunani itu diterjemahkan oleh Septuaginta ya dari tahun 280 sampai 150 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir. Terjemahan awal itu konon ditugaskan oleh Raja Mesir ya, Ptolemy II Philadelphia atau Philadelphos. Dinamakan Septuaginta itu artinya 70 ya, 70 penerjemah. Sebutan ini berasal dari jumlah penerjemah yang terlibat ya, totalnya harusnya 72 ya. Di dalam gereja Ortodoks Timur, Septuaginta ini menjadi dasar perjanjian lama. Isinya lebih mencakup beberapa kitab yang dalam kondisi tertentu tidak lagi dianggap kanonik, yaitu 1-2 Esdras, kitab Yudit, kitab Tobit, 3-4 Makabe, kitab kebijaksanaan, Sirah, dan Baruk. Temuan terbaru mengungkap bahwa perbedaan teks pada sumber awal dengan yang kemudian itu digunakan oleh kaum Masoret menjadi alasan variasi tersebut. Kemudian Alkitab berbahasa Latin. Ya, bahasa Latin ini menggantikan bahasa Yunani sebagai bahasa umum yang digunakan oleh umat Kristen awal. Tahun 400 Masehi, Paus Damasus I itu menugaskan Hieronymus yang menjadi seorang cendekiawan terkemuka pada saat itu untuk memperbaharui Alkitab Latin ya, yang akan menggantikan Veltus Latina. Nah, karya Hieronymus itu dinamakan Alkitab Vulgata, teman-teman. Dan sebagian besar perjanjian lama ia terjemahkan dari teks Ibrani. Karena beranggapan bahwa teks Ibrani itu lebih bagus ya untuk memperbaiki Septuaginta secara teologis maupun filologis ya. Vulgata itu kemudian digunakan di dalam gereja barat, sedangkan Septuaginta itu masih digunakan oleh gereja-gereja timur sampai sekarang. Versi-versi perjanjian lama yang paling dikenal, baik dalam versi Ibrani, Yunani maupun Latin, berasal dari Alkitab Ibrani. Tetapi masih ada versi lainnya. Kita punya dalam bahasa Aramaik, ini digunakan oleh kaum Yahudi di Palestina dan Timur Dekat ya. Ini disebut juga Targum Aramaik. Kemudian dalam bahasa Suryani atau Suriah yang bernama Pesita. Juga beberapa versi dalam bahasa Koptik ya, ini bahasa Mesir sehari-hari yang berasal dari bahasa Mesir kuno. Kemudian bahasa Etiopik, bahasa Armenia dan bahasa Arab. Kita lihat sedikit perbedaan susunan Alkitab, teman-teman. Ini adalah Tanak Yahudi, total 24 kitab. Kemudian kitab Kristen Protestan 39 kitab. Sebenarnya jumlahnya sama ya, cuman tadi itu di kitab Kristen Protestan itu kitab raja-raja jadi 2 ya, kemudian kitab Tawarit jadi 2 kitab ya, kemudian kitab nabi-nabi kecil jadi 12 kitab. Bedanya cuman jumlahnya aja. Tapi sebenarnya isinya sama ya, teman-teman ya. Nah, kitab Katolik itu ada 46 kitab. Kitab Gereja Ortodoks Timur ada 53 kitab. Nah, kita lihat dulu 5 kitab pertama itu sepakat semua, nggak ada perbedaan ya. Namanya adalah kitab Torat atau 5 kitab Musa Pentatuk, semuanya sama ya dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita lihat Tanak Yahudi itu membagi Nevi'im, kitab nabi-nabi ya, kitab nabi-nabi awal dan kitab nabi-nabi akhir. Kitab nabi-nabi awal itu adalah Yeshua ya, Sofetim, kitab Hakim-Hakim, Shemuel, Aleph, Bet ya, di kita adalah dibagi menjadi 1-2 Samuel, kalau Anda lihat itu sama ya. Kemudian Melakim ya, Aleph, Bet
ya. Di kita jadi 1, 2 raja-raja, ya. Kemudian kitab nabi-nabi akhir, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Dan kemudian kitab 12 nabi-nabi itu dijadikan satu teman-teman. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Nah di kitab Kristen itu sama sebenarnya. Cuman kitab Esther itu kita pakai yang versi yang short. Versi pendeknya ya nggak ada tambahannya. Kitab Katolik yaitu sama semua nih. Tambahannya di mana? Mereka memakai tambahan pada kitab Esther itu dimasukkan. Jadi versinya versi yang panjang. Ya ada tambahannya pada tambahan kitab Esther. Kemudian mereka memasukkan 1-2 Makabe, ya. Nah, kemudian kitab Gereja Ortodok Timur pokoknya semua dimasukkan, gitu ya. Kalau kitab Gereja Ortodok ini pokoknya semua masuk ya. 1-2 Esdras ya. 2 Esdras ini adalah Ezra, Nehemia. Kemudian kitab Esther pakai yang versi panjang ya, pokoknya semuanya masuk. Ya, kitab Yudit, Tobit, Makabenya nggak mau cuma 1-2 teman-teman. 1, 2, 3, 4 masuk semua. Ya, jadi kitab Gereja Ortodok Timur ini paket komplit ya, paket lengkap. Kemudian kitab Tanakh Yahudi itu mempunyai bagian yang namanya Ketuvim atau tulisan-tulisan suci. Tadi kita sudah belajar Sifrei Emet, ya kitab kebenaran. Itu kitab Tehillim, Mazmur, Misle, Amsal, Iov, kitab Ayub. Ya, ini 3 serangkai ya. Kemudian 5 gulungan kitab yang disebut Hames Megilot, Shir Hashirim, Kidung Agung, Rut, Eyekah, Ratapan, Kohelet, Pengkhotbah, dan kitab Esther. Kitab kita sama ya. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, pokoknya jadi satu ya. Namanya kitab hikmat. Ya, kitab Katolik sama teman-teman, kitab hikmat juga ya, tapi ditambahi kebijaksanaan Salomo dan Sirak. Gereja Ortodok Timur lebih lengkap lagi teman-teman. Ya, ada doa Manasyeh, mereka tambahkan di situ. Ya, kemudian kebijaksanaan Salomo, Sirah, dan Mazmur Salomo ya. Makanya saya bilang kitab Gereja Ortodok Timur ini paket komplit ya. Nah, Tanakh Yahudi teman-teman yang terakhir ini adalah kitab-kitab lainnya. Nabi Daniel, kemudian Esra dan Nehemia itu jadi satu kitab ya di dalam Tanakh Yahudi. Kemudian Divrei Hayamim ya, di kitab kita menjadi 1-2 Tawarik. Nah, kitab kita memasukkan semua nabi-nabi lainnya teman-teman ya. Anda lihat urutannya di situ ya. Kemudian kitab Katolik juga sama ya, kecuali mereka menambahkan kitab Baruk dan Daniel. Daniel ini ada kitab Susana, kitab Bel, dan Naga ya. Ini ada bumbunya di situ. Nah, Gereja Ortodok Timur yang paket lengkap tadi semuanya masuk ya, kitab Baruk, Ratapan, Yeremia, ya pokoknya dimasukin semua teman-teman. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Kitab Gereja Ortodok Timur ya menambahkan Daniel, Susana, Bel, dan Naga. Jadi dibagi lagi ya. Tadi kalau di kitab Katolik itu menjadi pasal ke-13 dan pasal ke-14. Kalau di kitab Gereja Ortodok Timur ini dipisah ya. Kitab Daniel sendiri, kitab Susana sendiri, kitab Bel dan Naga sendiri. Anda mau pilih yang mana teman-teman? Silakan ya, paket hemat ya, paket sedang atau paket lengkap ya, boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video yang ke-19. Silakan download dan sharingkan video ini. Semoga menjadi berkat. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tinggal tetap. Mari kita bawa Injil kabar baik ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.